Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Kevin Lambang. Saya dari kelompok 7. Saya ingin menjelaskan Proteus. Proteus merupakan salah satu software yang bisa mendesain rangkaian elektronika dari gambar skematik menjadi gambar PCB. Kelebihan dari Proteus ini ialah kita bisa mensimulasikan suatu rangkaian sebelum kita mencetak ke PCB. Dan di sini juga di Proteus juga ada sensor untuk buat rangkaian di Proteus. Juga ada ground, ada port. Di port data ini kita akan mengirimnya ke A0. Di sini untuk mendapatkan nilai suatu data sensor tersebut. Dan juga ada A1 dan A5. Tapi yang hanya kita gunakan untuk mencari data tersebut, kita akan sambungkan ke A0 saja. Di situ juga cuman yang akan disambungkan adalah A0 saja, supaya bisa membaca data sensor tersebut yang dikirimkan dari DHT11. DHT11 adalah untuk berfungsi kelembapan yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah menjadi lebih lanjut menggunakan microcontroller, dan akan ada hasil berapa derajat suhunya. Di situ juga akan ada VDD. VDD itu akan terhubung kepada sumber dan Arduino ini sebagai microcontroller untuk ke LED tersebut, dan akan menggunakan port digital LCD, dan LCD akan menampilkan data dari sensor tersebut. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ramadan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Proteus dan apa saja fitur-fitur yang ada di dalamnya. Software Proteus merupakan sebuah software yang digunakan untuk mendesain PCB, yang juga dilengkapi dengan simulasi PSP pada level skematik sebelum rangkaian skematik di-upgrade ke PCB untuk memastikan PCB dalam berfungsi dengan semestinya. Proteus mengkombinasikan program ISIS untuk membuat skematis desain rangkaian dengan program Ares untuk membuat layout PCB dari skematik yang dibuat. ISIS di sini bukanlah ISIS yang merupakan kumpulan teroris, namun digunakan sebagai program untuk perancangan dan pendidikan, sedangkan Ares atau disebut juga Advanced Routing and Editing Software digunakan untuk membuat modul layout PCB. Nah, fitur-fitur yang ada dalam software Proteus ini adalah sebagai berikut. 1. Memiliki kemampuan untuk mensimulasikan hasil rancangan baik digital maupun analog. Kedua, mendukung instrumen-instrumen virtual seperti voltmeter, ammeter, osiloskop, logic analyzer, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang ketiga, memiliki model-model peripheral yang interaktif seperti LED, tampilan LCD, dan berbagai jenis library lainnya. Yang keempat, memiliki kemampuan menampilkan berbagai jenis analisis secara grafis seperti transient, frekuensi, noise, distorsi, AC dan DC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kelima, mendukung simulasi di berbagai jenis microcontroller. Yang keenam, mendukung berbagai jenis komponen-komponen analog. Yang ketujuh, mendukung open architecture sehingga pengguna dapat memasukkan program seperti C++ atau Arduino untuk keperluan simulasi. Yang kedelapan, mendukung pembuatan PCB yang diupdate secara langsung dari program ISIS ke program pembuatan PCB Ares. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafis Jaiji Azari dari Teknik Elektro 2018. Saya adalah perwakilan dari kelompok 7. Saya di sini menjelaskan tentang program microcontroller menggunakan Arduino, dan kami menggunakan sensor suhu seperti yang di belakang saya ini.
Ya, tidak usah lama-lama. Kita akan menjelaskan tentang program yang ada di belakang saya. Ya, check it out. Lalu masuk ke void loop, yang dimana float lembab itu adalah untuk pembacaan data kelembapan. Kalau float Celsius itu adalah pembacaan dalam format Celsius, dan float F adalah pembacaan dalam format Fahrenheit. Lalu float yang ini adalah prosedur pembacaan data indeks panas dalam bentuk Fahrenheit. Yang ini juga sama dengan yang ini, tapi yang ini adalah dalam bentuk Celsius. Cukup berbeda. Lalu kami memberikan perintah if Celsius kurang dari 35. Itu adalah di mana jika kita memasukkan data kurang dari 35, maka LED akan mati dan LCD-nya akan merefresh dan akan menampilkan kata suhu di titik 0,0. Lalu akan menampilkan data di titik 6.0 yang memiliki delay sebesar 1000. Tapi jika kita memberikan data yang lebih dari 35, maka LED-nya akan hidup dan LCD-nya akan merefresh, menampilkan kata suhu di titik 0,0 dan menampilkan data di titik 6,0, memiliki delay sebesar 1000, yaitu bedanya adalah di sini LED-nya hidup, dan jika kurang dari 35 maka dia akan mati. Kira-kira seperti itulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Mareta dari kelompok 7. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat UAS dari Praktikum Dasar Sistem Kendali. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah dikerjakan oleh kelompok 7, yaitu tentang ladder diagram programmability control dengan menggunakan Twido Suite yang diterapkan pada monitoring parkir. Baiklah, saya akan menjelaskan ladder diagramnya sekarang. Pertama-tama saya akan menjelaskan cara kerja ladder diagram yang telah kami buat. Cara kerja ladder diagram yang telah kami buat secara umum adalah seperti tempat parkir otomatis, di mana pada ladder diagram ini kami menggunakan switch atau tombol start yang digunakan untuk membuka pintu masuk saat ada kendaraan yang mau masuk ke dalam parkiran tersebut. Setiap kendaraan yang masuk akan deteksi dan terhitung. Apabila parkiran telah mencapai batas maksimalnya, yaitu 10 buah mobil, sesuai dengan kriteria soal yang diminta, maka lampu indikator akan terdeteksi dan akan terhitung. Apabila parkiran tersebut telah mencapai batas maksimalnya, maka pintu masuk tidak dapat dibuka, dan lampu indikator akan berkedip selama 3 detik, kemudian mati selama 3 detik, kemudian hidup kembali untuk berkedip selama parkiran tersebut masih terisi penuh. Telah masuk pada penjelasan berikutnya. Pada kriteria pertama di soal, yaitu switch atau tombol start yang digunakan untuk membuka pintu masuk saat ada kendaraan yang mau masuk ke dalam parkiran. Maka, pada rang 0 ini, digunakan NO dan NC sebagai switch, di mana NO digunakan sebagai switch untuk membuka pintu masuk saat ada kendaraan yang mau masuk ke dalam parkiran, dan NC digunakan untuk menonaktifkan monitoring parkir ketika diberi inputan, dan coil digunakan sebagai pintu masuknya. Ketika ada mobil yang masuk ke dalam parkiran yang disimulasikan dengan memberikan inputan 0 pada NO, maka pintu masuk akan terbuka yang disimulasikan dengan coil yang menyala.
Pada rang kedua ini digunakan counter yang berfungsi sebagai penghitung atau penanda berapa mobil yang ada di dalam parkiran tersebut. Inputan yang digunakan pada counter adalah NO yang memiliki alamat seperti pintu masuk yang terhubung dengan CU yang berfungsi sebagai counting. Di sini digunakan coil, outputan berupa coil yang akan menyala ketika parkiran tersebut telah terisi dengan batas maksimalnya. Berikut simulasinya. Ketika diberikan inputan atau ada mobil yang masuk ke dalam parkiran, maka lampu inputan pada NO akan hidup dan counter akan menghitung naik hingga memenuhi batas maksimalnya, yaitu 10 buah mobil. Maka koil yang berada di sini sebagai outputan akan menyala untuk menandakan bahwa pada parkiran tersebut telah mencapai batas maksimalnya dan tidak dapat membuka pintu masuk kembali. Rang ketiga ini digunakan komparator blok sebagai pemberi batasan pada counter yang digunakan di atas dengan nilai P tidak lebih besar dari 10. Pada rang keempat digunakan timer dengan pengaturan T-on yang digunakan untuk mengatur lampu indikator agar hidup secara berkedip atau flip-flop ketika parkiran sudah mencapai batas maksimalnya, yaitu 10 mobil. Berikut simulasinya. Pada rang kelima ini digunakan timer dengan pengaturan TP, yaitu time pulse selama 3 detik. Yang kemudian outputan hasil dari timer 1 ini dihubungkan kepada timer 0 dengan cara menjadikan alamat dari outputan ini menjadi inputan pada timer 0 dengan menggunakan NC. Ini digunakan dua komparator blok yang memiliki alamat timer 0 sama dengan 1 dan timer 0 sama dengan 3. Komparator blok ini digunakan sebagai pembanding pada TM0, yaitu timer 0, agar lampu indikator akan berkedip selama 3 detik dan mati 3 detik, kemudian berkedip lagi selama parkiran tersebut telah mencapai batas maksimalnya, yaitu 10 buah mobil. Berikut simulasinya. Outputan hasil dari rang 6 ini akan dihubungkan dengan rang 1, yang mana pada rang 1 alamat output hasil rang 6 ini akan dijadikan sebagai inputan, yaitu dengan menggunakan NO, dan akan menghasilkan atau mengeluarkan outputan berupa coil yang disimulasikan sebagai lampu indikator bahwa parkiran tersebut telah penuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari rang ke-7 sampai dengan rang ke-16. Pada rang ke-7 sampai rang ke-16 diasumsikan sebagai 10 tempat parkir, di mana tiap tempat parkir terdapat sensor yang akan aktif jika mobil berada di tempat itu. Maka masing-masing indikator atau lampu akan menyala menandakan bahwa di tempat parkir tersebut telah ada mobil yang mengisinya. Berikut contoh simulasinya. Di sini disimulasikan ketika ada mobil yang masuk, maka lampu indikator pada tempat pertama akan menyala. Begitu juga dengan lampu pada indikator tempat kedua, ketiga, keempat. Halo semua, saya Danabila Putri. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang MATLAB dan PID. Untuk kalian yang tidak mengetahui tentang MATLAB atau Matrix Laboratory merupakan bahasa pemrograman level tinggi yang dikhususkan untuk kebutuhan komputasi teknis, visualisasi, serta pemrograman seperti komputasi matematik, analisis data, pengembangan algoritma, simulasi, pemodelan, serta grafik-grafik perhitungan. MATLAB ini memiliki beberapa fungsi dalam matematika untuk teknik kontrol, seperti matriks, inverse Laplace, transformasi Laplace, transfer function to state space, atau state space to transfer function. MATLAB ini juga memiliki kaitan erat dengan PID controller.
PID merupakan controller yang dikhususkan untuk menentukan nilai presisi dalam suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik dalam sistem tersebut. Nah, pengontrol PID ini merupakan salah satu pengontrol konvensional yang sering sekali digunakan di dunia industri. Dan di video kali ini kita akan membahas satu persatu kontrol yang dimiliki PID, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Yang pertama yaitu kontrol proporsional, yaitu kontrol sebagai gain atau penguat saja yang tanpa memiliki efek dinamik dalam kinerja controller tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa kontrol proporsional ini dapat menambah atau mengurangi kestabilan pada grafik yang dihasilkan ketika nilai kontrol proporsional dimasukkan dalam matriks. Yang kedua yaitu kontrol integratif, di mana kontrol ini dapat menghasilkan respon sistem yaitu error steady state sama dengan 0. Dan yang ketiga yaitu kontrol derivatif, di mana kontrol derivatif ini dapat memberikan efek yang cukup besar seperti operasi derivatif pada umumnya, yaitu ketika ada perubahan yang besar dan mendadak pada masukan, maka akan memberikan perubahan yang besar dan cepat juga dalam keluarannya.